Situasi nggak mungkin mundur. Event harus tetap dilakukan. Kalau berhenti di tengah, Indonesia, bukan Jakarta saja ya, itu kena somasi. Efek komitmen fee, Heru Budi Hartono dinilai terpaksa dukung Formula E. Jebakan Batman dari Anies? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Jadi soal masih harus dilaksanakan Formula E di 2 tahun berikut ini adalah persoalan serius. Dan kita harus ingat, seperti yang tadi saya katakan, Pemprov sudah membayar komitmen fee ke VIA 650 miliar rupiah. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial, Eko Kuntadi, buka suara terkait dengan kembali digelarnya ajang balap mobil listrik yakni Formula E di DKI Jakarta. Hal itu disampaikan Eko lewat akun Twitter pribadinya @ekokuntadi1. Dirinya menyoroti bagaimana ajang tersebut hadir lagi meskipun sebelumnya diwarnai oleh sejumlah kontroversi. Bahkan disebut tak menguntungkan sama sekali untuk Pemprov DKI Jakarta. Eko sendiri mengatakan bahwa dijalankan ajang ini tak bisa dipungkiri merupakan akibat dari kebijakan yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Dirinya ingat betul bagaimana mantan Menteri Pendidikan itu telah menggelontorkan dana yang cukup besar, 560 miliar rupiah, sebagai komitmen fee. Eko mengatakan hal inilah membuat Formula E hadir lagi dan membuat pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak bisa melakukan banyak hal karena manuver dari Anies. Menurutnya, jika ajang tersebut tak digalakkan kembali, maka Heru Budi Hartono malah akan membuat rugi keuangan dari Indonesia. Komitmen fee bisa bagus, kayak jebakan Batman. Diketahui, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan jajarannya siap mendukung gelaran Formula E di Ancol, Jakarta Utara. PT Jakarta Propertindo atau Jakpro menggunakan skema business to business atau B2B. Program ini merupakan programnya Anies. Formula E adalah warisan Anies yang tidak membawa banyak manfaat. Sampai detik ini, tidak ada yang tahu komitmen fee jatuh ke tangan siapa. Sampai saat ini, tidak ada yang tahu persis di mana bukti pembayarannya. Banyak kejanggalan. Makin penuh kecurigaan ketika Anies mengundang 7 fraksi parpol makan malam dan menolak interpelasi. Tidak jujur dari awal, tidak transparan. Banyak yang ditutup-tutupi, bahkan banyak yang merasa Anies terlibat dan layak diperiksa. Jadi, jika Formula E ini tetap digelar, apapun nanti yang terjadi pada ajang balap tersebut, maka Heru Budi lah yang akan disalahkan. Seperti inilah yang direncanakan Anies. Kalau saya jadi gubernur sih bakal lepas tangan dan tidak mau ikut campur. Bahkan saya akan berupaya agar jangan ada lagi kebocoran anggaran dari APBD untuk membantu penyelenggaraan Formula E. Sudah cukup anggaran ratusan miliar terbuang sia-sia tanpa transparansi. Formula E adalah program pencitraan Anies yang lebih condong ke cuan politik segelintir orang, bukan untuk kebaikan banyak orang. Memang Formula E diselenggarakan untuk mempromosikan kendaraan yang berbahan bakar non-fosil. Balapannya pun dilakukan di tengah kota dengan tujuan mempromosikan ikon-ikon kota yang menjadi tuan rumah. Tidak heran kalau mobil balap Formula E sering melewati ikon sebuah kota saat berlomba, karena memang itu salah satu tujuannya. Penyelenggaraan di Jakarta sama sekali tidak mendorong promosi kendaraan berbahan bakar non-fosil. Balapannya pun dilakukan di sirkuit Ancol yang jauh dari ikon kota Jakarta. Kalaupun Monas tidak bisa digunakan, maka seharusnya mencari tempat lain yang lebih ikonik di Jakarta. Gagal sudah upaya promosi ikon unik Jakarta karena balapan dilakukan di Ancol. Karena itulah panitia balapan Formula E tahun 2023 harus mempersiapkan dengan lebih matang. Mungkin saja keuntungan nominal rupiah tidak akan jauh berbeda, karena pamor Formula E memang belum setinggi Formula One maupun MotoGP. Hanya saja keuntungan lain bisa didapatkan jika balapan Formula E bisa mendorong makin populernya kendaraan berbahan bakar non-fosil di Indonesia, serta dikenalnya ikon kota Jakarta ke seluruh dunia. Bagaimana kalau menurut Anda?
Ya panggilan tugas. Kalau dapat tugas kita jalankan. Kalau enggak ya kita kerjakan yang lain. Gitu aja. Politik gimmick. Dua partai pendukung Anies tegas tolak IKN. Komitmen Anies lanjutkan IKN dipertanyakan. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ibu kota negara Nusantara akan dilanjutkan nggak kalau jadi presiden? Jawaban sederhananya itu undang-undang. Dan itu sudah dilaksanakan. Tapi kan undang-undang bisa diubah. Tentu, apapun bisa diubah. Jadi bisa diubah nanti. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Strategi koalisi perubahan agar mendapatkan perhatian masih terus dilakukan. Kini, dua partai pendukung Anies dengan tegas menolak pembangunan IKN. Apakah dengan ini Anies masih layak jadi capres potensial? Dua partai pengusung capres Anies Baswedan, Partai Demokrat dan PKS meminta pemindahan ibu kota ke IKN ditunda. Hal ini disampaikan juru bicara kedua partai dalam rapat paripurna DPR RI yang membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2024. Anggota DPR RI fraksi PKS Andi Akmal Pasludin menyatakan pembangunan IKN harus ditunda karena bukan sesuatu yang genting. Dia menilai anggaran pembangunan lebih baik digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti halnya memberi bantuan pada masyarakat atau dialihkan pada peningkatan lainnya. Anggota DPR fraksi Partai Demokrat Rizky Aulia Rahman Natakusumah juga menyampaikan hal serupa. Pembangunan IKN seharusnya bukan menjadi fokus utama pemerintah. Rizky mengatakan, dibandingkan dengan pembangunan IKN, pemerintah sebaiknya memberikan fokus pada stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat. Adapun 9 fraksi lainnya berpandangan terbalik dengan PKS dan Demokrat. Mereka berpandangan pembangunan IKN dapat membantu percepatan ekonomi, sehingga mayoritas menyetujuinya. Publik menafsirkan penolakan IKN oleh Demokrat dan PKS adalah garis besar arah koalisi perubahan. Mega proyek yang diusung Presiden Jokowi tersebut terancam gagal jika koalisi perubahan memenangkan pemilu 2024. Sebelumnya, bakal calon Presiden Anies Baswedan menganggap proyek IKN harus dilanjutkan karena sudah menjadi amanat undang-undang. Hingga saat ini Anies didukung koalisi perubahan untuk perbaikan yang terdiri dari PKS, Demokrat, dan Nasdem. Namun melihat pernyataan Demokrat dan PKS di atas, sepertinya komitmen Anies melanjutkan IKN itu dipertanyakan. Sekarang, kita coba menelusuri rekam jejak Anies terkait proyek IKN ini. Proyek IKN ketika sudah mulai santer disampaikan oleh beberapa jajaran pemerintahan Presiden Jokowi, itu seperti sebuah tamparan buat Anies. Karena waktu itu kan Anies baru saja mendapatkan kemenangan di Pilkada DKI Jakarta. Pahamlah ya, bagaimana Anies ini merasa pongah karena sebagai orang yang pernah dipecat oleh Presiden Jokowi, ternyata dia sukses terpilih jadi gubernur ibu kota negara. Selangkah lagi ya jadi presiden, kalau meniru jejak seorang Jokowi. Kelakuan Anies yang seakan sudah selevel dengan presiden, itu sudah jadi pengetahuan umum. Gak mau nurut aturan, enggan kerja sama dengan jajaran pemerintah pusat, termasuk tidak mau meneruskan proyek penanganan banjir di DKI Jakarta. Akibatnya, normalisasi sungai mandek. Anies bikin program sendiri, naturalisasi, yang nggak juga dia kerjakan. Dan sumur resapan yang kurang efektif mengatasi banjir dan merusak jalan. Terkait IKN, Anies jelas tidak menyukai proyek ini. Ini terlihat jelas ketika pada tahun 2019 Anies memfasilitasi beberapa anggota DPD RI di Balai Kota yang menyatakan menolak pemindahan ibu kota. Mereka adalah Fahira Idris, Jimli Asidiki, Sabam Sirait, dan Silvina Murni. Kalau memang menolak, kenapa nggak dibicarakan di Senayan saja atau ke istana langsung ketemu dengan Presiden Jokowi? Lah, ini kok ke Balai Kota ketemu sama Anies. Publik pun menduga bahwa ini sebenarnya adalah kehendak Anies yang disuarakan oleh mereka. Apa itu istilahnya? Nabok pinjam tangan gitu ya? Sesudah itu kan pandemi, dan baru pada awal tahun 2022 Anies kembali bersuara soal proyek IKN. Karena ternyata IKN kan terus lanjut. Anies bilang bahwa pemindahan IKN itu tidak ada efeknya pada kemacetan Jakarta. Lah, kalau tahu kemacetan itu soal penting, mengapa tidak dijadikan prioritas untuk ditangani sejak Anies jadi gubernur? Melihat perkataan Anies ini jadi terdengar masih kabur gitu ya. Dari pernyataan awal bahwa ia akan mendukung IKN, terlihat masih abu-abu.
Jadi, kemungkinan besar IKN ini akan terus menjadi bahan khusus untuk digoreng oleh koalisi perubahan. Meskipun Nasdem terkesan bungkam, saya yakin di balik layar dia sedang mengatur strategi. Bagaimana kalau menurut Anda?